Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana kemarin kita mencoba merefleksikan diri kita terkait dengan merdeka, menjadi hamba yang merdeka, dan Allah memberikan ciri-ciri bahwa hamba yang merdeka serta konsekuensi manakala kita tidak merdeka, membuat diri kita merdeka dari segala belenggu. Maka hendaknya kita kembali kepada fitrah penciptaan manusia. Sebagaimana Allah katakan wa aqim. Jadi kembalilah wa aqim fitratallahi 'alan nas 'alaiha. Kembalilah kepada penciptaan manusia. Bagaimana manusia itu diciptakan suci dari penghambaan selain kepada Allah SWT. Artinya apa? Kita hanya diperbolehkan, diizinkan oleh Allah SWT hanya menghamba kepada Sang Pencipta. Sebagaimana janji kita sewaktu kita mau dilahirkan, Allah katakan alastu birabbikum wahai ruh. Sebelum kita dilahirkan di dalam gua garba ibu kita, saat roh diciptakan, katakan, apakah engkau akan mengakui bahwa aku ini Robmu? Rob itu adalah suatu yang sembahan, sesembahan yang hanya dia tempat meletakkan penghambaan, kemudian menggantungkan, meletakkan ketaatan itu kepada si Rob tadi itu. Maka kemudian saat kita ditanya Allah SWT sebelum dilahirkan, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Robmu, satu-satunya Tuhanmu, yang tempat engkau meletakkan harapan, meletakkan ketaatan dan penyembahan. Maka kemudian ruh tadi kita yang berjanji, qalu bala syahidna, ya saya berjanji ya Allah engkau Robku, begitu. Artinya ya kita hanya boleh melakukan penghambaan kepada Allah. Dan kemarin kita katakan, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menghamba selain Allah maka dia akan celaka, gitu kan, begitu. Sebagaimana juga Syekhul Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang tidak hanya menghamba kepada Allah, pasti dia akan menghamba kepada yang lain, akan terbelenggu kepada makhluk yang lain. Bisa jadi kepada manusia yang lain, bisa jadi kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, yaitu harta, benda, pakaian dan sebagainya. Ini kedudukan kalau sekarang seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, ta'isu, celakalah orang yang hamba dinar, menghamba kepada dinar, wahamba dirham. Itu. Jadi orang yang menghamba kepada uang, maka celakalah dia. Tidak hanya celaka di akhirat, tapi celaka juga di dunia. Maka seringkali ada nasihat sepuh kita, orang-orang kita dulu, neneknya kita yang lurus, yang soleh-soleh, katakan, sudahlah sebelum ajalmu menjemput, lepaskan ikatan belenggu-belenggu dari dunia. Urusan-urusan dunia yang menurut sesungguhnya itu sangat receh, begitu. Nah, sehingga orang sebelum menghadap wajib itu begitu-begitu bebas, terlepas, gitu. Sebagaimana Allah katakan bahwa sesungguhnya bahwa khalaqtul jinna wal insan liya'budu, karena sesungguhnya kita diciptakan hanya untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah SWT. Dengan demikian kita tidak akan mudah terjebak dengan belenggu uang, belenggu harta kekayaan, kedudukan, pangkat, kemudian sanjungan manusia dan sebagainya. Insya Allah itu akan menyelamatkan buat kita semua. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.